kalau mau jadi orang Muslim juga seperti bayi yang baru lahir, bukan juga rekeningnya harus dikosongkan. Nah, ini, saya bilang pokoknya saat ini posisi saya seperti itu. Jadi Aisyah tuh mau lihat kalau memang dia mau benar-benar dia bisa menerima keadaan itu. Katanya dia tidak seperti itu jadi Muslim. Jadi dia pengen banget beli rumah sama beli mobil. Tapi gimana Aisyah mau berusaha juga untuk membeli atau mengeluarkan uang, sedangkan Aisyah sudah sering di KDRT. Jadi kan udah nggak mau sama sekali. Tapi dia terus memaksa seperti itu. Aisyah berkeras hati juga saat itu, kalau memang mau bareng dia harus menerima posisi yang ada sekarang. Aisyah bilang kalau memang kamu mau pengen macam-macam, ya kita kalau mau lanjutkan rumah tangga, izinkan saya untuk pulang pergi dari Bukit Tinggi ke Jakarta sama ke Kalimantan. Berarti saya harus berusaha lagi. Tapi kalau posisinya sekarang emang saya rekeningnya nol, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia pergi dari rumah. Ya udah kalau memang kayak gitu kita pisah aja. Ya udah, Aisyah pun udah, dia saat itu Aisyah udah benar-benar pisah. Dia masih kembali beberapa kali, masih ngancam-ngancam beberapa kali, tapi Aisyah sudah mengambil keputusan untuk tidak. Tapi disitulah Allah menunjukkan kemahakuasaannya yang luar biasa di hidup Aisyah. Aisyah tidak bersungguh-sungguh, tapi Aisyah memaksakan diri untuk bilang terima kasih ya Allah. Jadi di tengah-tengah cobaan itu yang begitu berat, Aisyah tetap bersyukur. Aisyah terus malah lebih banyak belajar baca Al-Quran dan yang lain-lain. Terus Aisyah tahajud juga. Dan sana sendiri kok. Jadi di sana itu di Bukit Tinggi sendiri. Karena waktu tinggal di sana dia juga nakut-nakutin. Kalau tinggal di kota itu katanya orang di sana itu kalau kita itu punya masalah sama mereka, mereka akan membuat hidup aku tuh tidak berdaya sama sekali. Jadi Aisyah takut untuk komunikasi dengan banyak orang. Jadi kalau sama tetangga-tetangga paling cuma senyum aja gitu. Jadi nggak punya teman dekat sama sekali. Jadi berapa lama tinggal di 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Jadi pas kejadian itu akhirnya alhamdulillah Aisyah tuh lebih banyak mendekat ke masjid gitu, belajar agama. Dan di masjid itu pas tanggal 26 itu ketemulah sama ibu-ibu yang mengatakan di sana itu ada belajar Al-Quran setiap hari Senin. Cuman hari Senin itu kebetulan ustadz yang ngajar tidak ada karena orang tuanya sakit. Jadi nanti minggu depannya Aisyah datang. Dan pas Aisyah datang itu di sana itu ada ustadznya. Nah Aisyah pertama kan benar-benar nggak tahu sama sekali baca Al-Quran waktu itu. Iqra'nya belum tahu sama sekali. Jadi Aisyah duduk di belakang dengan malu-malunya. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang manggil, ayo maju di sini karena ustadznya udah datang. Nah pas belajar itu biasanya ustadz baca ayat terus diikutin satu persatu. Pas sampai di giliran Aisyah bilang sama ibu sebelah, saya belum bisa baca gitu. Nah beliau sempat nyari Al-Quran yang ada bahasa Latinnya, cuman akhirnya dilewati. Terus saat itu Aisyah tiba-tiba dihubungi sama sama Uni itu. Dia bilang mau nggak belajar Al-Quran, mau banget gitu. Alhamdulillah saya didampingi oleh beliau untuk belajar, dan pada tanggal 15 September Aisyah sudah bisa baca walaupun belum lancar. Masya Allah banget, Allah tuh luar biasa. Padahal Aisyah pertama kali buka Iqra mikirnya 2 tahun mau belajar itu. Soalnya kan pas bingung gimana mau belajar Iqra ini. Pertama kali bisa baca ayat Quran, rasanya gimana? Alhamdulillah banget. Subhanallah, Aisyah tuh benar-benar ngerasain ketenangan yang luar biasa yang nggak pernah Aisyah ngerasain di tempat lain. Nah saat itu akhirnya Aisyah bilang sama Allah, ya Allah, saya tahu bahwa sebelum melangkah ke sini saya benar-benar mempasrahkan hidup sama Allah gitu, karena saya pengen deket sama Allah. Makanya saya ini mau datang ke sini dan mau belajar. Jadi saya yakin Allah tuh bawa saya ke Bukit Tinggi bukan untuk dihancurkan gitu. Pasti saya tahu Allah punya maksud yang indah buat saya gitu ke sana. Akhirnya di sana saya jadi ingat bahwa ketika syahadat dulu saya meminta untuk tidak divideokan dan tidak dipublikasi, tapi saya berjanji bahwa ketika saya bisa baca Al-Quran, saya akan mensiarkan agama dengan cara yang Allah percayakan ke saya. Alhamdulillah. Nah, pertama kali ini berarti ini. Iya, alhamdulillah. Dan di saat itu Aisyah tuh akhirnya
apa namanya? Buka mualaf center di Bukit Tinggi. Iya, mualaf Gimana? center di Bukit Tinggi. Bu Aisyah malah buka mualaf center di Bukit Tinggi. Iya, Wih, alhamdulillah. keren. Jadi itu pas di proses perceraian itu berjalan karena Aisyah tidak mau pemikiran itu terganggu dengan hal-hal yang negatif. Aisyah berpikir ini sudah jadi masalah, so itu harus diselesaikan, harus dihadapi. Tapi saya harus membuat sesuatu yang bermanfaat buat diri saya sendiri dan sekiranya bisa bermanfaat sama orang lain. Jadi selama proses perceraian itu berjalan, di saat itulah Aisyah mendirikan mualaf center di Bukit Tinggi. Oh, Ya. nama mualaf centernya apa? Mualaf center Bukit Tinggi Oh, memang. mualaf center Bukit Tinggi. Iya. Masya Allah. Sampai sekarang masih Alhamdulillah Operasional. sampai sekarang sudah berapa mualaf yang dibina di sana? masih ada 3 keluarga yang dibina 3 dengan keluarga. 12 jiwa. Masya Allah. Bahasanya jiwa kayak orang gereja. Oh iya ya, pakai bahasa apa sih kalau bahasa ini keislaman saya masih kekurangan kosakata. iya. Kosakata keislaman itu masih Iya. karena Aisyah memang baru belajar. Ya, jadi dari 2019 setelah Bu Aisyah masuk Islam sampai 2022 itu berarti belum terlalu melakukan Islamnya berarti. Belum. Jadi untuk belajarnya 2022 belum. menikah, 2023 proses cerai. Iya. Baru nih benar-benar Baru benar-benar belajar Islamnya dari situ. begitu baru Alhamdulillah. belajar Islam malah bikin mualaf center. Iya. Waduh, keren ya. Semua karena Allah kok. Semua karena Allah. Iya. Nah, terus gimana ceritanya kok sekarang bisa di Jakarta nih? Lagi ada acara atau memang pindah ke sini atau gimana? Milih hijrah ke Jakarta kok karena Oh. kalau tinggal di Bukit Tinggi kan ada mualaf-mualaf yang di bawah binaan Aisyah. Terus Aisyah juga butuh hidup gitu. Jadi Aisyah pikir kalau tinggal di Bukit Tinggi di sana tuh udah banyak pengusaha soalnya. Mereka udah banyak, jadi Aisyah tuh milih untuk pindah ke Jakarta untuk memulai hidup dari nol kembali. Oh. Jadi Mbak Bu Aisyah di Jakarta ini sedang memulai usaha baru. iya Boleh kok. tahu nggak usaha apa? Usahanya. Enggak, kalau jangan. Iya, kalau lagi mencari-cari sih kok Sedang gitu. mencari-cari. Jadi lagi menata kehidupan Nah, kembali. terus mualaf-mualaf yang di Bukit Tinggi gimana? Ditinggal? Masih tetap di binaan. Ada gitu. yang mau ngurusi di sana? Sementara ini kok lagi nyari orang yang tepat untuk mengurusi, karena kemarin ada sedikit orang yang dipercayakan tapi beliau kurang amanah Oh, gitu. oke. Jadi mungkin beliau sih mungkin ada sesuatu yang dipikirkan atau apa, so ada beberapa bantuan yang akhirnya tidak tersampaikan Oke. ke para mualaf. Jadi sementara beliau saya hentikan. Nah ini lagi mencari. Jadi kalau ada sekiranya yang kenal, saya pingin titipkan mualaf center di Bukit Tinggi. Kalau Kokoh juga ada kenalan di sana, sekiranya yang bisa amanah. Oh, Bil, begini. Tuh ada tuh, ada yang mau. Masya Allah. Masya Allah tuh. Ibu Jadi di sini udah ngurusin mualaf, mau ke sono lagi. Tapi di sini siapa yang ngurusin, Bu? Waduh. Iya. Masya Karena Allah, ya. sebenarnya di sana juga kok ada 12-an anak yang ngaji di mualaf Oh, center gitu. itu. Guru Iya. ngajinya udah ada? Udah ada guru Oh, ngajinya. Cuman mereka juga karena ada masalah itu kemarin, jadi sempat berhenti. Dan Sebentar, tolong. Terus? Sempat berhenti, sebenarnya sekarang ini juga mereka lagi berhenti. Terus udah banyak yang hubungi-hubungi, Bu kapan buka lagi gitu kok. Pingin banget itu proses belajar mengajinya tetap dibuka lagi gitu kok. Bentar. Ini ada konsumsi datang. Oh, Masya Allah. Nih, sambil makan dong, sambil makan. Nontonnya bengong doang dari tadi, nggak ada yang. Serius banget Mas. Enggak, maksudnya nonton mulutnya nggak ngunyah. Kita Dibagi. Iya. udah nggak apa ada aja kita. Masya Pak Monas kalian makan, Pak Allah. Monas. Pak Monas makan, maaf ya. Nah, kita belakangan, Bu. Biar Iya, mereka makan nggak dulu. apa-apa. Penonton bayaran. Penonton bayaran. Aduh. Dari tadi diem aja, nggak ada yang ngunyah, kasihan banget. Kasihan banget sih. Ayo makan. Saya dulu belum selesai saya nih. Kakak mau makan dulu? Nanti. Pak Monas silakan, Pak. Pak Monas selamat. Iya. Erik ya. Nah, terus berarti sekarang Ibu berarti
mualaf center yang di Bukit Tinggi tetap ada yang ngurus, Iya. tapi ibu tinggal ke sini. Iya, sementara ini belum ada kok. Yang waktu aku Oh. tinggalin sebenarnya ada. Cuman ini dari Idul Fitri kesininya yang Belum ada stop. lagi. Oh, oke. Iya, pengennya tetap. Ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti Insya bisa Allah. lanjut lagi ya. Iya, insya Allah. Nah, ibu udah berapa bulan di sini berarti dari Idul Februari. Fitri? Tapi dari Februari. waktu Februari, Maret, April masih sempat ngontrol-ngontrol ke sana. Oh, oke. Gitu. Cuman abis Idul Fitri kesininya yang belum sempat lagi ke sananya. Iya. Iya. Keren ya ibu ya. Ibu udah mualaf, bikin mualaf center. Masya Allah. Semua karena Allah kok. Makan Allah. Iya. Di Bukit Tinggi memang banyak Bu orang masuk Islam. Lumayan banyak kok, cuman yang itu belum sempat tercover semuanya, Gitu. belum saya data semuanya. Sebenarnya banyak sih kok. Cuman waktu itu karena keterbatasan saya juga gitu, dan saya pinginnya sebenarnya mualaf yang ada yang di bawah binaan saya itu mereka bisa menjadi contoh bagi mualaf-mualaf yang lain. Iya. Jadi memang waktu itu mualaf center itu saya diriin dari yang ada ke saya aja, Iya. sisa-sisa yang ada Tempatnya di di saya. mana Bu? Di Bukit Tinggi? Di rumah siapa itu? Belakang saya kontrak. Oh, kontrak. Di belakang Hotel Santika. Dan saya memang waktu itu belum sempat mempublikasi itu tempat itu. Tapi Karena udah ada orang yang datang untuk minta bersyahadat di situ. kalau orang datang minta bersyahadat belum ada. Itu sebenarnya mualaf-mualaf yang sudah Oh, yang sudah mualaf. memang sudah mualaf gitu mereka. Tapi saya pingin mereka itu menjadi Muslim yang kafah ya. Iya, Muslim yang apa Masya gitu. Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati ya Bu ya. mereka Iya, semua ya. Insya Allah. Terus Ibu nih kan sudah 5 tahun nih, ya Iya. kan? Ibu nggak pengen pulang ke Manado? Pengen pulang, pengen banget. Tapi untuk domisili enggak kok. Domisili enggak. Saudara-saudara Iya. berarti masih di sana semua ya? Iya, masih di sana Oke. semua. Masih ada komunikasi dengan saudara-saudara di sana? Masih ada kok. Cuman kalau kakak sementara Oh, tutup dulu gitu. Iya. Tutup dulu. Soalnya pas kemarin dimurnikan proses pemurnian iman saya itu beliau sempat gini, kan sempat down benar-benar Iya, down saya, tempat di titik nol gitu, dan saya masih berjuang juga sekarang. Jadi beliau bilang kalau kembali ke Kristen dalam 3 bulan ini ekonomi kamu pasti langsung pulih lagi. Nah, jadi sejak saat itu saya masih milih untuk tidak ada. Ibu dulu waktu sebelum mendengar teman sekamar yang ngaji di kamar hotel itu, sebelumnya itu ibu pernah nggak punya stigma negatif terhadap Islam? Alhamdulillah tidak kok. Tidak? Karena papa itu walaupun beliau pendeta, dia banyak teman ustadz dan imam Oke. juga. Karena dulu papa pernah tugas sebagai pendeta itu di belakang itu kampung 100% dari muslim. Muslim, oke. Nah, jadi di belakang kita itu ada apa? Aduh, mohon maaf Bu, dari tadi kok nggak dikasih air minum ya? Ada tadi Nggak tahu dong, kasih air minum dong. Ada tadi kok. Di situ. Sebentar, Masya Allah. Aku nggak dikasih air. Kadang-kadang kalau dikasih air nggak diminum gitu. Belum ada sponsor. Belum ada sponsor. Ayo nyari sponsornya kok. Ada. Oke. Nanti dikat ya, Rik ya, dikat ya. Kalau minum, saya ajarin ya Bu ya. Iya. Sebagai seorang Muslim, Iya. minum sebagai pakai tangan kanan. Oh iya. Ya Bu ya. Jangan direkam Rik. Enggak aman. Aman ya. Masih gede. Saya memang baru belajar. Dulu Ya, saya nggak apa-apa. benar-benar ini kok lebih konsentrasi kayak memperkuat ekonomi saya. Jadi Ya, gitu. memang harus begitu ya. Kan biasa kan seorang wanita mandiri. Iya. Ya tetap harus tetap memikirkan ekonomi lah. Iya, karena Ya bagaimanapun kan sekarang ibu kan posisi seorang wanita sendiri. Iya. Ya harus ekonominya dulu dikuatin. Iya. Apalagi ibu punya mualaf center gitu. iya, Ada rencana juga mau buka mualaf center di Jakarta. sementara dipersiapkan kok. Waduh, berarti punya rencana Udah sementara direnovasi di Jakarta. di Tebet. Oh di Tebet. Iya. Masya Allah. Ini keren banget ya. Waduh, sudah ada yang mau dibina di Tebet? Belum ada sih kok, jadi baru persiapkan tempatnya aja dulu. oke. Jadi nanti kalau ada yang itu di sana, yang penting tempatnya sudah saya sediain gitu. Karena saya butuh tempat tinggal juga kan gitu. Saya butuh tempat tinggal, jadi sekalian aja Oke, gitu. Saya sekalian. jadi belajar di situ. Ada teman-teman juga bisa belajar gitu. Nah kan saya juga sendiri kan kok. Jadi ya udah biar teman-teman juga yang pengen belajar di situ.
Iya, ya. Alhamdulillah. Berarti mesti cari guru ngaji lagi dong ya. Iya. Ada guru ngaji tuh sebelah sana. Iya. Itu bisa di calling tuh. Iya. Ya. Mudah-mudahan ya Bisa dilancarkan ya. Insya Allah kok, Nah, amin. terus berarti sekarang kan Bu Aisyah sebagai wanita yang mandiri, yang sendiri harus menatap masa depan dong. Iya. Nyari lagi ya Bu? Apa? Hah? Enggak kok. Kok cepet amat jawabnya? Soalnya biasanya kalau di podcast saya, kalau yang di depan saya biasanya perempuan yang sendiri gitu, nanti di komen banyak tuh, mau dong IG-nya, mau dong. Sementara Biasanya udah begitu. ditutup dulu kok. Nah, ini ngomong sendiri ya, jadi nanti jangan tanya sama saya gitu. Biar dengar sendiri. Jadi Ibu mau konsen dulu ya, menata ekonomi dulu ya. Menata hidup Menata dalam hidup. agama, terus belajar agama dulu. Ya, gitu. itu juga penting ya, Bu, ya. Penting. Ekonomi penting, Ekonomi penting, tapi agama juga penting. Ya. Terpenting itu agama, ekonomi Betul. ngikut. Karena waktu ke Bukit Tinggi sempat memang undur gitu kok. Jadi dari usaha itu sempat enggak vakum gitu. Oh, oke. Cuman ternyata itu pincang juga gitu. Dari situ menyadarkan, memberikan pelajaran bahwa oh ternyata memang harus sejalan gitu. Ya namanya kita tahu lah kalau kita Bu Aisyah namanya sudah mulai belajar Islam nih kan, sudah Iya. dari 2023 kan. Iya. Belajar bagaimana usaha yang target kita tuh bukan kekayaan, Iya. ya, bukan materi yang harus Iya. jadi target Bu, tapi apa? Barokahnya. Iya, betul kok. Barokah itu jauh lebih penting daripada materinya. Iya, gitu. Kita dapat misalnya penghasilan bermiliar-miliar, tapi kalau nggak barokah, Iya, Percuma. percuma gitu. Ya kan, Bu, ya? Semoga ya kok. Ya. Mohon doanya, Ya, mohon kita dukungannya. sama-sama berdoa ya. Karena memang saya lagi baru bangkit semuanya. Memang Iya. sempet Tapi lagi mau dari bangkit titik tapi nggak mau nol. imam, gimana caranya? biar Allah sendiri. Iya dong, harus ada imam ya. Ini kalau buka lowongan nih, nanti rame nih masih di bawah nih, yang komen-komen ini. Lebih baik sih tetap harus ada imamnya, Gitu lah. tapi pelan-pelan, Iya. jangan terburu-buru gitu lah. Iya. Ya, dari komunitas itu nanti Iya. bisa, Sudah. insya Allah. Sebenarnya udah ada sih kok yang ngelamar, cuman masih Katanya minggu tadi. tapi belum mengambil keputusan untuk oke mau mengakhiri semuanya masa itu Oh, pantesan kok. ditutup udah ada Masih- calon. Ya. Masih apa namanya, karena memang kalau sebagai seorang perempuan itu kalau enggak itu kan bahaya juga Iya, kok gitu. apalagi sudah pernah mengalami KDRT. Iya, harus jadi hati-hati lah. harus hati-hati gitu. Trauma juga memang iya gitu. Mungkin yang dulu, yang kedua itu ada yang tidak dilakukan, Iya. sekarang dilakukan dulu. Iya, kok Ya. betul. Yang Betul, dulu kan betul. ngecek masa kecilnya setelah KDRT. Iya. Nah sekarang sebelum nikah harusnya dicek dulu. Iya. Karena juga memang harusnya memang karena ilmu agama Aisyah mungkin yang masih kurang. Karena mungkin kalau sebenarnya ilmu agama Aisyah itu udah juga mantep. Kalau memang dia juga ada jodoh, caranya Aisyah untuk berkomunikasi atau menanggapi masalah itu mungkin berbeda ya kok. Cuman karena yang kembali lagi sebenarnya karena ilmu agama Aisyah yang kurang gitu. Jadi tidak juga mempersalahkan dia Iya, sih gitu, karena ilmu agama Aisyah Udah yang ditampar kurang. kanan kiri masih juga nggak nyalain ya, masya Allah ya, keren loh guys ini. Kayaknya harus lebih melihat ke diri kita aja supaya tidak Ibu ada dulu waktu dendam ma- dan benci gitu. Oke, ibu dulu waktu masih Kristen pernah ditampar, Nggak pernah sama sekali kok. setelah jadi muslim malah ditampar. Mau dikerasin suaranya aja tuh nggak pernah, karena semua orang di rumah itu pada tahu bahwa aku nggak bisa banget dikerasin gitu. Jadi karena mungkin aku dibesarin di keluarga pendeta kan, di rumah itu nggak ada yang kayak mau teriak-teriak itu nggak ada sama sekali. Dan Aisyah itu anak bungsu dari 2 bersaudara gitu. Ini mungkin di Aisyah tuh dari kecil itu semua orang kayak mau menjaga bagaimana perasaan Aisyah supaya tidak tersakiti gitu. Jadi selalu sangat-sangat dijaga oleh semuanya gitu, supaya ketika memang juga menghadapi semuanya, pokoknya pertama kali dikerasin dengan suara ya saat itu sama beliau. Pertama kali juga menerima caci maki dari umur dari Aisyah ngerti dari lahir ya pertama kali sama dia. Oke. Belum pernah sama sekali ada orang yang katakan anjing atau apa, itu nggak pernah sama sekali. Oke. Itu nggak pernah sama Tapi gini Bu, mohon maaf ya Bu ya, kalau ini agak sensitif ya. Kan Bu Aisyah dari kecil sampai akhirnya masuk Islam tidak pernah dikasari apalagi ditampar. Setelah masuk Islam nikahnya sama orang Muslim malah dikatain, malah ditampar. Iya. Gimana pandangan Ibu tentang itu?
tentang Ibu kalau bisa bedain nggak antara Muslim dan Islam? Gitu? tidak, kalau maksudnya soal agama itu tidak mempengaruhi pandangan Aisyah tentang Oke, agama, itu ke alhamdulillah. personnya gitu, Alhamdulillah. ke pribadinya orang. Jadi itu. oknum ya Bu ya, Oknumnya. tidak mewakili Islamnya. Tidak ya, Bu? gitu sama Alhamdulillah. sekali. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. enggak. Jadi ibu pandangan ibu terhadap Islam ya fine-fine Bu, saja. ya. Alhamdulillah. Itu yang penting. Malahan justru dengan kejadian itu Aisyah tuh makin kuat gitu imannya sampai saat ini. Dan Alhamdulillah. itulah kenapa Aisyah selalu bikin mualaf center, karena Aisyah tahu bahwa ternyata mungkin di luar sana juga ada para mualaf lain yang mungkin punya masalah yang sama Aisyah atau mungkin lebih berat dari Aisyah gitu. Jadi Aisyah pingin merangkul mereka juga di Oke. sana. Mungkin gitu. kalau boleh saya komentari sedikit Bu Iya. ya. Kalau suami ibu yang ibu sudah cerai atau sedang proses kan? Sudah, alhamdulillah gitu. Mungkin kalau suami ibu yang melakukan KDRT dengan Bu Aisyah itu mungkin dia kurang ngaji Bu. Iya. Ya. Di Quran memang ada ayat bahwa suami boleh mukul istri. Iya, Ya Bu ya. Tapi bukan berarti mukul seperti yang ibu terima itu. Iya. Kan di Quran juga dikatakan taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti kalau di Quran ada kata-kata seperti itu, untuk melakukannya kan berarti kan kita harus melihat contoh yang dilakukan oleh Rasul Iya. atau sunnah Rasulnya. Iya. Sedangkan kalau kita cari hadis manapun, tidak pernah sekalipun Nabi mukul istrinya. Iya. Dan mukul istri yang diperbolehkan di Quran itu syaratnya seperti apa? Pertama, tidak boleh di wajah. Iya. Ibu Oh, ini tampar ya? lamper nih pipinya Waduh. udah beda ini ke Berarti- kanan sama kiri. Pipinya Bu Aisyah udah kebal dong berarti. Iya. Pertama, tidak boleh mukul istrinya di wajah. Iya. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan bekas. Nah, gimana caranya? Iya. Gimana caranya mukul istri? Satu, nggak boleh di wajah. Kedua, nggak boleh meninggalkan bekas. Berarti kan kita harus lihat contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak beliau mukul istri-istrinya? Iya. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak pernah diceritakan Nabi Muhammad SAW memukul salah satu istrinya. Iya. Berarti kalau begitu gimana? Kalau Quran bilang taatilah Allah, taatilah Rasul, ketika kita belajar Nabi Muhammad SAW tidak pernah mukul istrinya, berarti kan sebenarnya kita tuh nggak boleh mukul boleh, istri kalau iya. begitu. Nah, itu mungkin kurang ngaji Iya. suaminya. Tapi dia kalau mau sholat sih rajin banget, Mbak. Oh, sholatnya rajin. Rajin, Mbak, tapi salah-salah baca Al-Qur'an. Jadi Ya, kalau masalah salah-salah pertama gini, Aisyah tuh mikirnya pertama kan dia bilang sama mantan istrinya sering kadang-kadang lagi sholat istrinya nggak mau sholat bareng, terus lagi sholat istrinya bilang salah itu doanya gitu. Dan ternyata kan pertama kan Aisyah mikirnya ya kan belum tahu ya. Jadi pas nanti Aisyah sudah mulai baca hafal ayat-ayat pendek gitu kan, Aisyah kan dia tahu kan belajarnya sendiri. Nah pas kita sholat bareng setelah Aisyah sudah tahu, barulah Aisyah tahu oh dia ternyata salah-salah emang, Itu- cuman nggak berani untuk ngomong. Nanti Oke. Aisyah dipukul lagi. Tapi maksudnya sholat bareng di rumah tuh sholat sunnah atau sholat wajib? Salat wajib. Loh, sholat wajib kan harus ke masjid yang laki-laki. Dia kadang di rumah gitu. kadang di rumah. Tapi kadang kalau sholat subuh kita ke masjid. Cuman yang ada yang aneh sih di kita. Jadi setiap kali kita itu sholatnya di masjid subuh, pulangnya dia tuh kayak orang kesetanan gitu Kenapa? loh. Kok bisa gitu? Iya, pasti berantem hebat terus Aisyah dipukul gitu. Tapi gimana dia juga mau pulang nggak kayak gitu? Di masjid itu lagi ceramah subuh. Di sana kan ada ceramah subuh kalau kita ke masjid. Dia di sana tuh duduk gini sampai ketidur kayak gini. Nah, jadi pas pulang pasti jadi masalah tuh. Jadi masalah. Pulang lu mukul. Jadi ini sampai trauma. Udahlah aku nggak mau sholat di masjid lagi. Nanti pulang dari masjid aku dipukul. Harusnya sih bukan begitu ya, harusnya bukan. Jadi nggak tahu kenapa, cuman memang ada sesuatu mungkin yang dipegang atau apa sama dia sampai dia mungkin kayak gitu. Apa? Dipegang apa? Jimat gitu? Iya mungkin kalau mau dilihat jadi kayak sisi manusia jiwanya dia sama ininya selalu berantem gitu. Karena tiba-tiba kadang-kadang dia berantem. Kalau Aisyah misalnya tahajud dia suka marah-marah. Kalau misalnya Aisyah tuh dia sampai bilang mengganggu banget gitu. Pernah Terus nggak kalau Ibu Aisyah puasa- baca Quran di dekat dia ngamuk-ngamuk gitu? pernah dia tidur sampai nendang gitu. Oh, Jadi pas kan sampai mau bangun tahajud ya udah kadang-kadang diam-diam aja terus baca. Apalagi kalau baca ayat kursi di subuh-subuh itu dia suka kayak ngeram kayak gitu.
Itu mah perlu diruqyah itu mah. Itu mah Tapi perlu susah diruqyah itu. diajak ruqyah sampai orang tuanya udah ngajakin sekali aja dia mau, habis itu udah nggak mau lagi. Oh, waktu diruqyah, waktu pertama kali diruqyah itu gimana sampai dia? Kayaknya dia terlalu keras, dia terlalu ini kuat ininya, jadi nggak kerasa. Tapi kan katanya harus berapa kali, pas ajakin kedua kali udah nggak mau lagi. Ya sudahlah, itu semuanya masa lalu ya Bu ya. Iya. Pokoknya yang penting Ibu Aisyah sudah mengambil pelajaran. Iya. Tetapi dari pengalaman Ibu, dari mulai masuk Islam sampai menikah lagi, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, Iya. tadi Bu Aisyah bilang juga tidak mengubah pandangan Ibu terhadap Islam. Itu sudah alhamdulillah. Iya. Terus perasaan Ibu waktu masih Kristen dengan sekarang di dalam Islam, bedanya Perasaannya bagaimana? jauh-jauh berbeda. Jauh, walaupun Ibu mengalami KDRT. Walaupun mengalami KDRT. Dulu di Kristen kan Ibu nggak pernah dibentak, nggak pernah dipukul. Nggak pernah, tapi justru ketenangan batin yang sesungguhnya itu bisa Aisyah rasakan justru di saat itu. Oh, ketika menjadi seorang Iya, justru apalagi di dalam semua proses ya pemurnian iman. Jadi Aisyah menamakan itu proses Allah memurnikan iman Aisyah. Di saat itu masalah memang berat banget. Tapi di saat itu juga malah Aisyah mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Jadi Aisyah tuh sempat 5 tahun sendiri. Nah, ketika itu Aisyah nggak lebih banyak uang dari orang lain, tapi alhamdulillah Allah mencukupkan waktu itu. Jadi kalau dia capek kerja atau apa, kadang-kadang nonton, bahkan pernah sekali Aisyah sewa studio untuk nonton sendiri. Hah? Studio Bahkan untuk nonton di bioskop. studio bioskop disewa. Jadi bayar gitu. Terus Kamu bisa gitu Bu ya? bisa, jadi kan kalau hari biasa kan nggak banyak nonton, jadi tanya ke manajernya biasanya hari segini berapa seat yang terisi gitu. Mereka bilang yaudah Aisyah bayar aja Di mana semuanya. Bu tuh? Di bioskop mana tuh Bu? Boleh juga sekali gitu ya. Terus sih kayak gitu. Jadi karena Aisyah tuh tidak kalau mau ketemu sama orang takutnya malah kan Aisyah tuh butuh ketenangan gitu. Nah, tapi itu tidak membuat Aisyah juga setenang seperti yang Aisyah rasakan yang waktu ada masalah itu. Bahkan pernah di Kalimantan itu capek kerja atau apa, Aisyah tuh pergi ke lounge hotel. Makan, minum, makan di situ, terus ada live musik kan. Nah, Aisyah tuh bilang minta mereka nyanyi dan Aisyah suka bilang sama manajernya, saya tidak punya janji sama siapapun, so kalau ada yang deketin saya tolong kalian usir ya gitu. Jadi saya makan di situ dan nyewa. Kalau weekend ya terpaksa harus bayar table di seluruh meja itu di sekitaran situ. Nah, itu hanya untuk mencari ketenangan kalau mau apa, karena capek kerja, stres dengan pekerjaan. Tapi saat itu juga paling besok pas bangun ya udah sudah dengan perasaan yang sama, sudah dengan pemikiran yang sama, sudah dengan beban yang sama gitu. Tapi di saat Aisyah mengalami hal yang kemarin itu di Bukit Tinggi itu, tinggal di rumah itu sendiri dan tidak kenal sama siapapun gitu di sana. Tapi alhamdulillah itu mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa banget gitu, yang tidak pernah sama sekali terus Aisyah rasain sebelumnya hingga saat ini alhamdulillah. Walaupun banyak sekali tantangan, walaupun banyak sekali rintangan, bahkan secara ekonomi ada di titik nol, nggak punya apa-apa sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan ketenangan, masih memberikan kekuatan dan bisa ketemu sama ko Ustadz di sini, juga teman-teman. Koko di sini sama teman-teman di sini nih Pak Monas, alhamdulillah banget Ya, gitu. jadi pertemuan dua orang itu Iya. tidak ada kebetulan. Iya. Semua sudah diizinin Allah SWT. Sudah diatur sama Ini Allah. teman-teman di sini nih, ini dari Mualaf Center Cikarang ya, Cikarang. betul ya? Oh, Mualaf Center Masya Cikarang. Allah. Ini juga nggak kebetulan. Oh gitu. Mereka datang ke sini, akhirnya mereka jadi penonton nih. Wah, subhanallah. Penonton bayaran. Dikasih nasi kotak. Dikasih nasi kotak lagi ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bisa saling menguatkan. Iya. Ya. Siapa tahu nanti Ibu setelah ini bisa membantu Ibu yang di sana atau Ibu di sana bisa Iya. membantu Bu Aisyah. Iya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Semua bermula dari silaturahmi. Iya. Ya, mau bisnis Alhamdulillah. kayak mau
amalan kayak semua Iya. bermula dari silaturahmi. Iya kok. Dan ini nanti kalau ada proyek atau ada yang perlu dikerjakan nanti hubungi Waduh, Aisyah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya siap kerja kok. Nah, juga tadi saya mau nanya apa namanya kalau mau nonton sendiri bilang kita ya. Tapi katanya di Islam nggak boleh. Jadi makanya saya Nggak tuh boleh kita apa? nonton bioskop Foto gitu. siapa? Oh, boleh. Yang ditonton apa dulu gitu. Oh gitu ya, tergantung filmnya ya. Iyalah, kalau iya, film religius masa nggak boleh Oh ditonton. iya di bioskop. Kalau ya, film Kak. yang bisa menguatkan iman kita masa nggak boleh ditonton? Oh boleh ya kalau Boleh. ya. Oh ke bioskop Boleh. boleh. Ya. Saya jadi takut sebenarnya. Jadi sejak waktu lalu tuh sekarang aja kadang-kadang pengen nonton deh. Enggak dong, kita harus jadi pilih-pilih gitu. film. Oh gitu. Terutama buat anak-anak kita nih, Oh, ya, iya. terutama nih anak-anak kita. Film harus benar-benar difilter. Oh. Karena dari luar Islam itu bisa mau mempengaruhi atau mau merusak Islam, salah satunya melalui film. Oh iya iya iya. Satunya film nih, kedua food, makanan. Iya. Ya. Makanan tuh bisa mempengaruhi Islam kita loh. Nanti bisa juga dari fashion. Iya. Nanti bisa dari freedom. Oh iya. Bener nggak? Iya. Anak-anak kita sekarang udah mulai bisa berontak kan sama orang tua kan? Maunya bebas dan segala macam kan? Dari mana itu? Dari mana tuh? Freedom, fashion, food, film. Nah, nanti ada lagi dari feminisme. Oh. Feminisme, Iya. itu juga berbahaya buat Islam. Oh iya. Nah, jadi bukan berarti kita nggak boleh nonton film, ya boleh lah kalau boleh. film tentang Nabi Muhammad SAW masa nggak Oh, boleh iya. ditonton gitu kan. Siapa tahu nanti kalau mau nonton sendiri di bioskop kita temenin ya Bu ya. Insya Allah ya suatu saat nanti ya. Sebaiknya apalagi untuk seorang wanita itu jangan sampai sendiri dalam Iya. arti bukan kalau belum mau menikah lagi itu hak ya. Iya. Tapi kalau menjadi seorang muslim sebaiknya kita berukhuwah. Oh. Kita masuk ke dalam komunitas Iya. supaya kita tidak merasa kesepian, Iya. supaya kita bisa saling menguatkan gitu. Iya. Kalau sendirian banyak godaan nanti. Iya. Godaannya belum tentu berupa ekonomi, bisa juga nanti godaan berupa akidah. Iya. Nanti kalau Bu Aisyah menahan diri, memberi batasan, nggak mau bergaul dengan siapa-siapa, nanti mereka yang mencoba masuk yang lain akidah dengan kita. Oh iya. Ya, itu iya, banyak betul. banget. Banyak banget ya kok. Iya. Nah,